Kita lanjut lagi trading tanggal 21 Maret hari Jumat jam 20.21. Kita trading 42 karena kita nunggu jam 20.30 itu tadi berita tentang CAD. Kita pastikan dulu ya yang tadi ya, USD-JPY, GBP/USD sama Euro-USD. Yuk kita coba lagi. Kok gini kan up nih, coba saya pasang down ini. Saya pasang sell. Saya berharap GBP/USD turun ini untuk kali ini. Karena lihat dari pergerakan candlenya, merahnya sudah lebih dari 5 bar, kemungkinan dia mengarah ke bawah atau downtrend. Makanya saya lebih pilih untuk posisi sell GBP/USD. Tadi diperhatikan ya, antara Euro-USD sama GBP/USD sama ya pergerakannya ya. Ini GBP/USD. Pelan-pelan aja lah. Coba tes ombak. Bener nggak saya punya analisa? Bener ya? Jangan ditiup. Bener pokoknya. Dapatlah 22.000, lumayan. 2 menit. Naik ya. Tadi itu part yang pertama yang jam berapa tadi? 19.45 itu 438, sekarang 458. Lumayan. Kita lihat lagi USD-JPY ini posisinya masih downtrend. Tuh lihat. Pasang lagi kayaknya bagus ini. Oke, pasang lagi ya. Kita sellkan. Kita masih posisi sell, lanjutin ngikutin trennya GBP/USD. Dia lagi ke bawah, downtrend. Nampak dari candlestick yang merah-merah itu, yang banyaknya itu menunjukkan lagi tren ke bawah atau downtrend. Nggak perlu lama-lama kalau kayak gini, nggak perlu nunggu 5 menit atau 10 menit. Ini kalau mau langsung all in bisa ini. Tadi all in 450 itu kita mainkan semua bisa. Untung juga sama. Cuma jangan, namanya kita trading pakai risk ratio. Psikologi juga harus dijaga kalau main beginian tradingnya. Jangan gusa-gusu. Ya, ini bukan judi ya. Karena kalau judi itu sama kayak nggak bisa dianalisa, sama kayak yang model binomo itu, binary option yang pakai OTC. Itu menurut saya judi karena nggak bisa dianalisa. Analisanya hanya teknikal, melawan bandar. Tapi kalau yang ini kita pakai digital non OTC, jadi grafiknya, pergerakannya sama kayak market real di pasar. Tidak ada namanya manipulasi. Sama, coba lihat pergerakannya. Toh, antara GBP, USD, Euro-USD sama pergerakannya lagi downtrend. Sama, nggak ada yang beda. Ini ya, tadi lumayan ya. Di tanggal 21 Maret, udah berapa ribu ini? Modal awal hari Kamis itu 150. Sekarang 480, berarti sudah untung sekitar berapa? 330.000 ya, 70.000 lagi untuk target harian 200.000 per hari. Nggak boleh mulu-mulu.
nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu serakah, greedy. Tapi kalau momennya pas, kita sikat. Gitu. Downtrend terus ya, turun terus ya. Nunggu berita lah. Nunggu berita nanti, ada berita nanti. Berita di USD Kanadian, bosku, atau cari yang out Kanadian. USD Kanadian. Tuh. Karena pasar Amerika udah buka, makanya sekarang agak menguat tuh dolar tuh. Tadi kan sebelum pasar Amerika buka, dolar melemah tuh. Nah sekarang dolarnya agak menguat sambil nunggu berita nanti jam 20.30. Ini kan jam kalau bisa lihat di server saya jam 20.28 jam Wita. Kita mau buka lagi, nanggung soalnya mau ada berita. Kita konfirmasi dengan berita biar jatuhnya bukan judi. Andai kata kita sudah analisa tapi salah arah, masih rugi ya, namanya bukan rezeki. Sama kayak orang dagang, kulakan. Misal kulakan barang, dia harga barang A 20.000, dia beli banyak tuh karena pasarannya tinggi tuh, toh pas dia beli banyak, ternyata pas udah nyampe harga barangnya turun jadi 8.000, otomatis dia rugi 2.000 per biji. Kira-kira judi gak itu? Enggak, karena dia udah analisa awalnya. Sama kayak ini, sudah analisa. Beda dengan slot ya, slot itu main-main goblok itu, judi itu. Nggak ada yang dianalisa, tahu-tahu tinggal klik, bandar yang menentuin. Ini untuk hari Senin besok, beritanya merah semua, bagus ini. Yang merah berarti big impact, yang oranye ini berarti medium impact. Pengaruh terhadap pergerakan, kencang sekali. Berarti besok ya, sore. Yang awalnya kita mau disiplin jam 8 malam baru trading, kita tradingnya sesuaikan sama berita. Besok Senin jam 4. Ingat ya, merah-merah semua itu beritanya. Big impact. Oke, ini Kanada masih oke, hijau. Untuk commodity sales-nya udah keluar hijau, lebih tinggi dari forecast-nya. Tapi masih lebih rendah dari previous. Retail sales-nya juga merah. Oke, nanti kita lihat beritanya ya. Nunggu press rilisnya, bener nggak? Bagaimana? Kalau dilihatnya di sini sih lebih mengarah ke USD-nya menguat, karena USD-nya dia turun mengarah ke USD-nya. GBP USD juga sama, dia turun mengarah ke USD karena USD-nya di belakang toh, mengarah, berarti menguat USD-nya sekarang. Kita lihat bosku. Power Factory kita refresh dulu lah. Coba lihat itu pergerakan ya. Ini pergerakan live-nya. Oke, kita pasang lagi USD CPY. Kita pasang sell lagi. Karena ngikutin ini nih, apa namanya, trennya ke bawah, lagi downtrend. Ini namanya trading telanjang, naked trading, tanpa indikator yang mengotori platform, mengotori layar. Nggak masalah, kita untung 20.000, tapi kalau sering 20.000 kali 5 udah 100.000 dah. Oke, untung ya, sell ya. Udah 500.000. Modal awal berapa mas? 150.000 pak. Berarti kita sudah profit 350. Kurang 50.000 lagi untuk mencapai target harian. Nah, kita pasang lagi sell bos. Tapi 4 menit.
USD JPY, kita pasang sell lagi. Posisi kan udah naik, kita kayak gitu, kita lihat pergerakannya. Empat menit bos, agak lama ya, nggak apa-apa. Tuh lihat, tanpa kita pakai indikator udah nampak sekali ya, turun ya, downtrend ya mata uang pair USD JPY. Turun. GBP nya mulai naik lagi setelah berita itu keluar, kembali lagi tiba-tiba dolar melemah itu. Aduh, USD kenapa ini naik lagi? Saya pasang lagi sell 2 kali bos, karena saya yakin dia akan turun lagi. Kita perbesar layarnya. Kalau rugi 49.000 karena 2 posisi, masih ada 3 menit, harapannya sesuai prediksi. Toh masih minus 2000, nunggu 2 menit lagi. Pokoknya intinya jangan main yang OTC kalau mau main yang binary. Yang digital begini ya non OTC, ngikutin market real, pergerakannya nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa ditipu-tipu. Tapi kalau yang OTC kita nggak tahu itu ngikutin pergerakan mana, tahu-tahu naik, tahu-tahu turun kalau yang OTC. Meskipun di konten saya yang sebelumnya saya sering main ke OTC dulu, cuma ini kan untuk edukasi teman-teman nih, bagaimana caranya trading sesuai market real, nggak asal tebak up down gitu, jangan. Tuh ini kalau misalnya kecapai untung dua-duanya, ini dapat profit 44.000, berarti target harian kecapai, satu hari 200.000. Kan baru trading dari hari Kamis toh, Kamis Jumat, modal 150.000. Minimal harusnya dapatnya 550.000. Total ya, total modal sama keuntungan yang setelah nanti harusnya 550 biar kecapai target harian 200.000 per hari. Ini krusial sekali biasanya, tapi jangan khawatir kalau misalnya ikut market beneran, jangan khawatir kita dimanipulasi ya. Gangguan lagi, semoga nggak gangguan lah. Kurang 1 menit lagi, moga-moga sesuai lah. Insya Allah sesuai, karena lihat trennya juga lagi downtrend panjang parah untuk mata uang atau pair USD JPY. Jadi ini untuk edukasi ya, untuk trading jangan asal pasang naik atau turun, tapi harus ada edukasinya, harus ada analisanya, maksudnya kok edukasi. Ini saya mau mengedukasi kalian. Lihat ya, ini trading tanpa indikator, naked trading dengan mata telanjang. Aduh, gangguan lagi, sering kayak gini nih.
Aduh, tapi jangan khawatir sih. Nah, untung ya, dapat ya. Dapat itu, sudah selesai. Profit sesuai. 44.000. Kok belum berubah yang atas? Harusnya udah berubah jadi 500-an itu. Seharusnya berubah jadi 500 itu. Kok tetap 453? Masih loading ya? Masih loading. Seharusnya saldonya jadi 500-an itu. Oke, kita coba loading lagi. Oke ya, nambah ya 547. Oke, kurang 3.000 lagi. Kurang 3.000 mencapai target harian 200.000 karena modal pertama 150.000. Udah dari hari Kamis tanggal 20 Maret. Ini tanggal 21 Maret. Yuk kita lihat riwayat trading. Tanggal 21 Maret hijau semua ya. Kalau hijau ini berarti kita profit untung, yang merah berarti rugi. Sejauh ini kita masih rugi minus 2.000 aja. Nah, targetnya kan 200.000 per hari. Kita trading dari tanggal 20, sekarang tanggal 21 Maret kurang 3.000. Nah, nanti kita lanjut jam 21.15 di session berikutnya. Sampai jumpa.